Halo, ini aku mencoba untuk mencurahkan sesi pikiranku. Namanya adalah Swastika Rahayu. Tipe-tipe kayak podcast. Hmm, Judul Begal yang mencari Eureka. Namaku Lupus Magustin. Bisa dipanggil Lupus. Dari channel 2000 Island, Tadaima, Kairi Masta. Kali ini topik yang aku bicarain soal pengalamanku dulu tentang olah. Soalnya kan agak kaget aja sama sekarang banyak yang bicara soal mental health, pembulian, mimpi buruk, daftar hitam, dan lain-lain. Ini cuma pengalamanku doang. Kalau dari aku ya, sejak dulu itu emang sifatku itu polos, bukan hanya sifat tapi juga pemikiran. Artinya seringkali aku itu merasa yang mereka lakuin ke aku bukanlah sebuah pembulian, tapi sekedar, kalau bahasa Jawa itu mancing. Jaraki, atau istilahnya seperti memancing agar kelas itu lebih harmoni, biar ada sesi-sesi tertawa-tertawa. Aku sih nganggepnya ya kayak gitu, jaraki, guyonan, bercanda-bercanda. Jadi aku gak ngerasa pengalamanku dulu itu sebagai bahan bulian. Aku ngerasa ya mereka itu pengen aku ikutan sama seisi kelas. Mereka pengen Lupus itu menjadi bagian dari kelas dan juga saling tertawa, harmonis, dan lain-lain. Buktinya adalah pas aku Discordan, ya udah lama gitu ya, aku ketemu sama teman-temanku Discordan. Mereka itu cerita kayak kasian banget ya, ini Lupus dulu itu sering dijadikan target buat dibully. Dan aku pas dengerin ucapan mereka, aku yang kaget. Itu yang kayak gitu bully. Kadang-kadang mereka juga cerita, aku yang ketika ngedengerin itu ya inget, emang aku pernah kejadian kayak gitu. Soalnya di benakku kegiatan seperti itu nggak aku klasifikasi sebagai pembulian. Mungkin ini cuma buat kasusku doang ya, orang yang terlampau polos gak bisa dipraktekkan ke orang lain. Mungkin juga pengalamanku yang seperti ini itu pengalaman yang sesat karena bisa merubah akal pikiran, membelokkan kebenaran. Mungkin aja, cuman ya karena kepolosanku ini aku jadi terselamatkan. Aku jadi nggak ngerasa stres atau ngerasa
kenangan-kenanganku dipenuhi sama hal-hal yang buruk, aku ngerasa kayak bahagia aja. Mhm. Kalau aku lihat ya orang-orang lain di kelasku itu ada yang lebih parah dijarakinya, dijaraki, dibully, kata-kata sekarang dibully. Mereka itu ada yang kayak fisik seperti ditonjok, tapi ketika aku ngelihat pun vibes-nya, feeling-nya itu ngerasa kayak oh ya ini cuma bercanda doang. Meskipun itu kayak ditonjok-tonjok, meskipun kayak dibasahi kuyup. Dulu itu pas waktu mau beribadah di sekolah, kan ada kayak sesi buat mengambil air untuk membasahi beberapa bagian tubuh, namanya berwudu. Itu kayak ada langganan temanku yang selalu dibasahin sampai sekujur tubuhnya pakai gayung. Mengingat aja sampai ngakak. Cuman ya kalau didefinisikan sekarang kan kayak wah pembulian, kasihan banget. Cuman aku ngelihatnya ya buat happy-happyan, buat seneng-seneng. Aku ngelihat itu ngakak, dan teman-teman lainnya juga kayak gitu. Terus yang dijadikan korban itu juga gak baper. Aku ngerasa sih, menurutku orang yang apa, suka ngejaraki, suka guyonan atau suka ngebully itu mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mereka itu selalu tahu, oh ini si A ini batasnya segini, si B batasnya segini. Kalau sama aku, sama lupus, oh batasnya segini. Jadi kalau sama aku pun, mereka kayaknya nggak pernah deh mancing-mancing sampai fisik dan lain-lain. Paling ya cuma dijadiin bacaan bahan guyonan, lucu-lucuan. Sampai dulu itu pada saat ya pas aku kecil sih, aku kan suka sakit-sakitan, terutama sakit demam berdarah DB, dan kala itu juga bertepatan sama aku kena sakit lambung sampai muntah waktu ujian. Itu teman-temanku sampai guru wali kelasku itu datang ke rumah sakit. Mereka kayak mikir apakah ini karena si lupus itu dibully teman-teman sekelas makanya dia sampai stres. Aku sih sewaktu di rumah sakit itu nggak tahu ya, mungkin pas aku tidur cuman diceritain sama mamahku sama orang tuaku kalau ada wali kelas yang kesini, sama ada kayak perwakilan atau ketua kelasnya juga datang. Nah, kayak khawatir dan minta maaf. Padahal loh ya, aku tuh kala itu ya sakit karena demam berdarah sama ini lambung itu karena stres gara-gara persiapan ujian. Belajar, takut nggak lulus, takut ini itu nilainya jelek, sampai stres. Jadi agak lucu aja sih. Sampai sekarang ya, bisa dibilang kata polos ini juga salah satu lore dari bukan lore, trivia. Salah satu trivia pembentukan dari karakter Lupus Magustin ini. Kenapa bentuknya seperti ini, perawakannya? Karena ya dimanapun aku berada, dimanapun, literally dimanapun, aku itu selalu dianggap sebagai anak kecil yang polos dan juga nggak tahu apa-apa. Makanya ya sekalian aja aku buat avatarnya seperti ini sebagai trivia aku. Aku juga ingat ya, sejak SD sih,
teman-temanku itu kan suka jokes-jokes yang mesum-mesum. Aku itu tahu apa itu jokes mesum, tapi aku nggak tahu isi jokesnya. Bisa paham nggak? Jadi aku bisa memahami ketika teman-temanku itu tertawanya kayak unik, kayak tertawanya, senyumnya itu kayak senyum yang kayak gimana gitu ya. Jadi aku langsung sadar, oh ini pasti lagi bercanda sesuatu yang mesum-mesum. Lebih lagi kalau misalkan objek yang mereka bicarain itu perempuan atau nama perempuan gitu. Oh, ini lagi bicarain sesuatu yang mesum-mesum. Khas gitu cara tertawanya. Sampai saat ada sesi guru bahasa Inggris, dia itu sedang mengedukasi lah ya, pas masa-masa pubertas, tentang film biru. Nah, itu pas di kelas itu aku berdiri terus tanya, Bu, itu film biru itu maksudnya apa ya? Wah, langsung sekelas itu pada kaget. Terus kayak teman-teman yang di dekatku ini langsung mencoba membohongiku. Melupus, maksudnya film biru itu ya film yang biru, semuanya biru, layarnya biru gitu. Bahkan gurunya juga kayak tanya-tanya ke ketua kelas, itu si lupus itu ini ya, masih belum tahu ya begituan. Dan kali itu aku juga emang bener-bener gak tahu. Sampai aku ngelirik salah satu temanku yang wah sangat ciri khas lah. Dia kok ketawanya, senyumnya kok sesuatu sekali. Itu dalam hati langsung sadar, oh alah, ternyata film biru itu berkaitan sama sesuatu yang mesum-mesum. Dan aku rada bingung sih, kenapa kok pakai warna biru ya. Itu sih yang menandakan betapa aku kayak sangat tertinggal sama nilai-nilai nilai norma-norma di sekitarku. Mungkin dibilang seperti lelet kali ya. Kembali lagi ke masalah bully-bully ini. Aku jujur ngerasa kasihan sama teman-teman yang kena bully di zaman sekarang. Mereka kayak cerita ngerasa stres, ngerasa punya beban, rasa di dunia itu tersiksa banget. Aku juga nggak menekan buat kalian langsung punya pemikiran yang berbeda, langsung ingin mengganti perspektif bahwa pembulian itu adalah sekedar jokes. Cuman ya lihatlah diriku sekarang. Aku ngerasa kayak gak sadar kalau dulu itu dibully. Aku ngerasa sehat-sehat aja secara psikologi mungkin. Mungkin segini dulu. Tidak ada kemana-mana ya. Bully sama polos berarti untuk video ini. Kalau misalkan aku ada salah kata atau perbuatan, aku mohon maaf. Otskare sama Desta. Ya, mata atau tini. Bye bye.